Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan, Gaya, dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi dari mata kuliah Statistik Bisnis 2 Program Kelas Unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Akuntansi. Kelompok kami terdiri dari Amalia Mustika Arya Fuadi, Anita Novianti, Aulia Cahya Kamila, dan Melansa Putri. Pembahasan jurnal ilmiah kami meliputi bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada bab 1 membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang pada jurnal penelitian ilmiah ini adalah hasil belajar akuntansi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan belajar pada mata pelajaran akuntansi. Dengan hasil belajar yang baik diharapkan mampu menggambarkan kualitas pendidikan yang baik. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar akuntansi. Di antaranya, lingkungan belajar, gaya belajar, dan motivasi belajar. Ketiga faktor ini menjadi penting diteliti kembali karena dalam penelitian terdahulu terbukti ketiganya faktor ini secara signifikan berpengaruh pada hasil belajar. Karena berdasarkan latar belakang, masalah, dan rumusan masalah yang ada, maka diduga ada pengaruh lingkungan, gaya, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi mahasiswa program studi akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan berpengaruh besar terhadap hasil belajar akuntansi? Kedua, apakah gaya belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi? Dan yang terakhir, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi? Lalu selanjutnya, tujuan dari jurnal ilmiah ini yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap hasil belajar akuntansi. Kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Dan yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Pada bab 2 jurnal ilmiah, kami membahas tentang penelitian terdahulu. Jurnal penelitian yang pertama dari Devi Kartika Saragi tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kemandirian, Gaya Belajar, dan Lingkungan Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas 10 Program Keahlian Akuntansi SMK PGRI 3 Sidoarjo. Kedua dari Fahmi Irfansyah, Agung Listiadi tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Gaya, Minat, Motivasi, dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Dasar SMK Negeri 1 Magetan. Ketiga dari Riyang Nanasari tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa. Keempat dari Putri Sonya Liana Sihombing, Sri Hartini Hanafi tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi pada Materi Laporan Laba Rugi Siswa Kelas 10 Akuntansi SMK Negeri 1 Sibolga. Terakhir dari Eri Novalinda, Sri Kantun, Joko Widodo tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas 10 Jurusan Akuntansi Semester Ganjil SMK PGRI 5 Jember tahun pelajaran 2016-2017. Selanjutnya pada bab 2 jurnal ilmiah kami membahas pengembangan hipotesis. Yang pertama berdasarkan hasil penelitian Saragi Dewi Kartika tahun 2017 mengenai pengaruh lingkungan belajar pada hasil belajar menunjukkan bahwa lingkungan belajar berpengaruh positif pada hasil belajar. Kedua, menurut Deporter dan Hernaki tahun 2001, individu dalam belajar memiliki berbagai macam cara. Ada yang belajar dengan cara mendengarkan, ada yang belajar dengan membaca, serta belajar dengan cara menemukan. Dengan ini, gaya belajar berpengaruh positif pada hasil belajar. Terakhir, menurut Nasution tahun 2011 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan rangkaian kata yang diperkaya dengan berbagai tes atau tes pada akhir suatu topik pembelajaran. Dengan ini, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar akuntansi. Selanjutnya, bab 3 yang terdiri dari metode penelitian dan operasional variabel. Di sini, metode penelitian yang kelompok kami buat berupa jenis penelitian kuantitatif, di mana jenis penelitian ini merupakan pengumpulan data dalam bentuk angka-angka dan statistik. Yang kedua, ada variabel penelitian yang ingin kita analisis, di mana variabel ini terdiri dari lingkungan belajar atau X1,
gaya belajar atau X2, motivasi belajar atau X3, dan hasil belajar akuntansi sebagai Y. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kelompok kami dilakukan dengan metode survei, di mana data yang dikumpulkan melalui pembagian kuesioner atau angket kepada responden. Yang keempat, ada jenis data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data primer, di mana data primer ini didapat melalui kuesioner atau daftar pernyataan yang dibagikan dan diisi oleh responden yang disusun berdasarkan variabel yang telah ditentukan dengan menyediakan jawaban alternatif. Dan tidak lupa, untuk objek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Slide selanjutnya ada operasional variabel. Yang pertama, lingkungan belajar atau X1. Lingkungan belajar menurut Janawi 2013, faktor lingkungan belajar berasal dari lingkungan non-sosial dan lingkungan sosial. Lingkungan non-sosial berkenaan dengan segala sesuatu yang berada di sekitar anak, seperti lingkungan alam, cuaca, dan lainnya. Sedangkan lingkungan sosial berkenaan dengan dunia kehidupan anak, yaitu seperti pergaulan dengan sesama anak, pergaulan anak dengan orang tua atau orang yang lebih tua atau muda dengannya, dan hubungan anak dengan masyarakat dan lembaga sosial. Indikator lingkungan belajar menurut Slameto 2010 dan Daliono 2009 antara lain, yang pertama ada keadaan sekolah atau tempat belajar, yang kedua metode mengajar guru, yang ketiga hubungan siswa, guru dan staf atau karyawan sekolah, yang keempat tata tertib sekolah, dan yang terakhir keadaan gedung sekolah dan fasilitas sekolah. Yang kedua ada gaya belajar atau X2. Gufron 2012 menyatakan bahwa gaya belajar merupakan cara untuk menjelaskan bagaimana individu dapat fokus pada proses dan informasi dengan asumsi bahwa mereka belajar untuk memisahkan informasi yang sulit dan baru. Menurut Deporter dan Hernatsky 2002, indikator gaya belajar antara lain yang pertama, belajar dengan aktivitas fisik, yang kedua, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, yang ketiga, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, yang keempat, suka coba-coba dan kurang rapi, yang kelima, lemah dalam aktivitas verbal. Selanjutnya, yang ketiga ada motivasi belajar. Menurut UNO 2013, motivasi adalah dorongan yang ada di antara orang-orang yang berusaha mengubah perilakunya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dengan adanya motivasi belajar ini merupakan salah satu alat motivasi yang bisa mendorong siswa untuk terus belajar. Menurut Jamarah 2008, indikator motivasi belajar sendiri antara lain yang pertama hadiah, kedua memberi angka atau nilai, yang ketiga pujian, yang keempat hukuman. Terakhir ada hasil belajar akuntansi atau Y. Hasil belajar siswa menurut W. Winkel dalam buku Psikologi Pengajaran tahun 1989 adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Jadi, hasil belajar itu bisa disebut sebagai suatu hasil yang nyata yang dicapai oleh mahasiswa khususnya di bidang akuntansi dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di universitas yang diwujudkan dalam bentuk IPK pada setiap semesternya. Pada bab 4 membahas tentang deskripsi profil responden, hasil model pengukuran outer model, hasil model pengukuran inner model, pengujian dan pembahasan hipotesis. Deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden pada jurnal ilmiah ini meliputi 1. Profil responden berdasarkan jurusan. Dari hasil survei keseluruhan, responden merupakan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dimana responden tersebut berasal dari jurusan akuntansi yang berisi 42 responden. 2. Profil responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total keseluruhan, responden mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2020 pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjumlah 42 responden menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan, di mana yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18,6% dan perempuan sebanyak 81,4%. 3. Profil responden berdasarkan semester.
Dari hasil survei, seluruh responden merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil model pengukuran atau outer model. Untuk menilai outer model dalam PLS, terdapat 3 kriteria. Salah satunya adalah melihat convergent validity. Sedangkan untuk kedua kriteria yang lain, yaitu discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extracted atau AVA, dan composite reliability. Selanjutnya, convergent validity. Hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS, di mana nilai outer loadings dari indikator variabel memiliki nilai korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas nilai loadings vektor 0,6. Berikutnya, composite reliability. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan skor Cron-Based Alpha dan composite reliability, di mana skor yang dianjurkan untuk composite reliability adalah lebih dari 0,6. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00 dan reliabilitas dianggap cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliabel secara statistik. Selanjutnya, hasil model pengukuran atau inner model. Berdasarkan sajian data tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai adjusted R-square variabel hasil belajar akuntansi Y adalah 0,546 atau 54,6%. Nilai tersebut termasuk ke dalam standar pengukuran moderat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kemampuan nilai R-square sebesar 54,6% atau masih ada 45,4% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, pengujian dan pembahasan hipotesis. Di sini terdapat 3 tabel hipotesis di mana hipotesis 1 menunjukkan hubungan lingkungan belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan nilai original yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,200 dengan nilai T statistik sebesar 1516. Nilai tersebut lebih kecil dari T tabel sehingga dapat diartikan bahwa hubungan lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi. Selanjutnya, pada tabel hipotesis 2 menunjukkan hubungan gaya belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan nilai original yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,493 dengan nilai T statistik sebesar 4596. Nilai tersebut lebih besar dari T tabel sehingga dapat diartikan bahwa hubungan gaya belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar akuntansi. Dan pada tabel terakhir, hipotesis 3 menunjukkan hubungan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan nilai original yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,265 dengan nilai T statistik sebesar 2510. Nilai tersebut lebih besar dari T tabel sehingga dapat diartikan bahwa hubungan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi. Pada bab 5, kami membahas kesimpulan dan implikasi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi. 2. Gaya belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar akuntansi. 3. Motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, untuk penelitian hasil belajar akuntansi, sebaiknya mahasiswa mulai menentukan gaya belajar yang nyaman dan menentukan apa motivasi dalam belajar akuntansi, sehingga mahasiswa mendapatkan hasil nilai akuntansi yang memuaskan. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bahwa gaya belajar dan motivasi belajar merupakan dua hal yang penting dalam mencapai nilai hasil belajar akuntansi yang baik. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain karena dapat memberikan dampak yang berpengaruh bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sekian presentasi progres jurnal ilmiah kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Besar harapan kami untuk diberi masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.